Oke, selamat datang di Arsian Rizky Pratama. Di sini kita akan ngebahas mengenai elektronika, ya. Ya, kita mengenal elektronika itu apalah. Dan kita juga akan ngebahas mengenai komponen pasif dan komponen aktif. Kita juga bakal ngeliat lah gambar-gambar sedikit mengenai komponen pasif dan komponen aktif kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Oke, pertama, kita itu juga harus tahu mengenai pengertian atau definisi dari komponen atau dari elektronika lah. Oke, nah elektronika adalah teknik yang menerapkan kelakuan arus listrik yang mengalir dalam suatu device seperti pada tabung elektron dan device semikonduktor. Ya, contohnya dioda, transistor, op-amp, ya, gerbang elektronik, dan lain-lain. Banyak lah. Nah, akibat medan listrik maupun medan magnet, seperti Hall effect sensor. Nah, Hall effect sensor itu sendiri tuh apa sih? Nah, Hall effect sensor itu merupakan jenis transducer atau suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Jadi dia sebuah pengubah energi yang dapat mengubah informasi magnetik menjadi sinyal listrik. Ya gitu, untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut mengenai Hall effect sensor, ada link yang bisa teman-teman lihat di situ, ya, yang bisa teman-teman datangin untuk tahu lebih lanjut mengenai Hall effect sensor kayak gitu. Karena kita sebenarnya nggak akan ngebahas lebih jauh soal itu. Nah, di sini ada gambar, saya ngasih gambar di sini mengenai komponen-komponen elektronika sebelum kita kelompokkan menjadi komponen aktif dan komponen pasif kayak gitu. Ya, tapi kita cari tahu dulu. Jadi komponen-komponen elektronika itu komponen dasarnya itu apa aja kayak gitu. Oke, yang pertama ada resistor. Jadi apa sih itu resistor? Resistor itu adalah penghambat atau pengatur arus listrik lah, bisa dibilang. Dia biasanya emang digunakan untuk ngatur arus listrik yang lewat kayak gitu, dengan menghambat arus listriknya kayak gitu. Nah itu resistor. Di sini ada banyak ya resistor, ya. Ada yang menarik itu ada resistor tetap dan variabel resistor. Jadi bedanya itu ya, kalau misalnya di sini tingkat angka resistansinya itu tetap kayak gitu. Nah kalau di sini bisa kita ubah resistansinya, misalnya 2 ohm atau 3 ohm kayak gitu-gitu bisa kita ubah-ubah. Kalau di sini nggak bisa. Di sini juga ada warna-warnanya nih, kombinasi warnanya. Nah kombinasi warna itu menentukan atau mengindikasikan uh, besar resistansinya lah kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sebelah sini ada kapasitor. Nah kapasitor itu adalah komponen elektronika yang gunanya untuk menyimpan energi atau muatan listrik secara sementara kayak gitu. Jadi bukan kayak baterai ya kayak gitu. Jadi kalau kapasitor biasanya saya itu nggunain ini, misalnya kita bikin robot atau mobil-mobilan pakai baterai, kita kasih nih di rangkaiannya ada kapasitornya kayak gitu. Nah sewaktu-waktu baterai itu habis, mobil kita jadinya nggak mati secara tiba-tiba, tetapi matinya pelan-pelan kayak gitu sampai si kapasitornya habis. Misal itu bisa digunakan untuk itu, tapi bisa juga digunakan untuk yang lainnya kayak gitu. Itu kapasitor. Selanjutnya ada induktor. Nah induktor ini adalah kumparan ya, di sini nama lainnya ya, Indonesianya kumparan lah kayak gitu. Nah kumparan ini ada induktor ini ada yang nilainya tetap dan ada yang kayak tadi
kayak resistor, ada yang variabel, induktor kayak gitu. Ya. Nah, gunanya si induktor ini tuh adalah untuk mengatur frekuensi dan ngefilter dan alat kopel atau penyambung kayak gitu. Ya. Ya kalau si kumparan ini bisa teman-teman lihat di misalnya untuk step up, step down, terus untuk apa namanya, chargeran zaman dulu tuh yang berat-berat banget. Nah di situ ada si kumparan ini, kasarnya kayak gitu. Selanjutnya di sebelahnya di sini ada dioda. Ya. Dioda ini gunanya untuk menghantar arus listrik ke satu arah kayak gitu dan menghambat ke arah sebaliknya kayak gitu. Kecuali ini kayak misalnya LED ini kan ya nyala gitu kan. Nah untuk dioda ini umumnya itu kayak tadi untuk penyarah arus listrik. Misal dari titik A ini ada arus yang ngelewatin dioda nih, shoo gitu, dari A ke K, itu kan. Arus itu bisa lewat dari positif ke negatifnya ini. Tapi kalau misalnya sebaliknya, dia nggak bisa lewat kayak gitu. Ini berguna kalau misalnya rangkaian kita cukup kompleks dan harus ngelewatin satu arah itu aja gitu. Dan ada potensi untuk ada arah sebaliknya kayak gitu. Nah itu bisa kita gunakan si dioda ini untuk menyarahkan dan menghentikan baliknya arus lewat situ kayak gitu. Nah itu gunanya dioda. Selanjutnya ada transistor. Nah transistor ini yang pernah saya gunakan itu biasanya untuk menguatkan arus listrik, penguat arus kayak gitu. Tapi fungsinya itu sebenarnya banyak banget. Kita sebutin beberapa lah. Ada switch ya untuk pemutus dan penyambung, lalu stabilisasi tegangan dan modulasi sinyal. Dan tapi masih ada banyak lagi. Masih banyak fungsinya kayak gitu ya. Nah, di sebelahnya nih, si IC ini atau integrated circuit itu lebih banyak lagi. Ya. Dia itu bahkan bisa dibilang sebagai otak dari suatu rangkaian elektronika lah, bisa dibilang. Si IC ini kayak gitu, dia otaknya. Jadi IC ini sebenarnya apa sih? IC ini itu isinya itu kumpulan dari transistor, resistor, dan banyak komponen elektronika lagi yang dikompil jadi satu alat elektronika, ya IC gitu. Integrated circuit, makanya namanya integrated circuit, ya integrasi circuit, integrated circuit kayak gitu. Karena dia dari banyak komponen elektronika diintegrasikan dalam satu alat gitu. Nih makanya di sini ada gambarnya nih. Kayak gitu. Ini ada contohnya di sini. Nih op-amp ya kalau nggak salah nih. Op-amp berapa gue nggak tahu nih, lupa. Oke, kayak gitu. Jadi IC itu beda jenis, beda modelnya, maka beda juga kegunaannya kayak gitu. Oke, yang di bawah ya ini mah kalian udah tahu lah ya. Di sini ada saklar kayak gitu. Dia gunanya untuk nge-switch dari on atau off kayak gitu-gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang komponen elektronika kayak gitu. Komponen elektronika itu bisa kita golongkan menjadi komponen pasif dan komponen aktif. Nah, bedanya apa? Komponennya aktif dan pasif apa aja? Kita lanjut. Oke, komponen pasif. Nah, komponen pasif itu adalah komponen elektronik yang tidak terdapat sumber listrik atau sumber arus atau sumber tegangan. Contohnya apa aja? Contohnya itu ada resistor, induktor, kapasitor, termistor, fotoresistor, saklar, relay. Relay itu ya saklar lah ya, tapi dia otomatis saklar gitulah. Jadi kita tambahin sebuah sensor kayak gitu. Misalnya tadi kita pakai LDR ya, di tabel di gambar resistor
ya tadi di gambar komponen yang resistor itu ada tadi LDR itu adalah sensor cahaya ya, kayak gitu. Jadi misalnya kita pengen bikin automatic lamp, lampu otomatis. Jadi saat gelap otomatis lampunya nyala kayak gitu. Kita tinggal pakai LDR dan relay kayak gitu. Jadi switch on off-nya otomatis. Kalau misalnya ada lampu misalnya lagi gelap, otomatis lampunya nyala. Kalau misalnya lagi terang ya lampunya nggak nyala kayak gitu. Itu kita pakainya relay. Oke. Selanjutnya komponen aktif kayak gitu. Komponen aktif itu adalah ya kebalikannya dari komponen pasif kayak gitu. Nah, komponen aktif itu adalah komponen komponen elektronika yang memiliki sumber listrik internal. Jadi dia punya sumber tegangan dan sumber arus kayak gitu. Nah, contohnya adalah device semikonduktor. Misal dioda, transistor, UJT, unijunction transistor ya, ada di transistor juga. Kayak gitu. Terus ada VIT, field effect transistor, masih transistor juga. Kayak gitu. Op-amp tadi masuk golongan IC ya. Fototransistor, tabung elektron, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan masih banyak lagi ya komponennya, ini cuman beberapa aja. Jadi misalnya teman-teman mau cari tahu, nanti bisa cari tahu sendiri ya di Google, banyak kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin. Tunggu di video selanjutnya.